lagi lomba atau mungkin ada kegiatan. Nah, surat yang bisa dipakai adalah surat kalau kamu nggak bisa ikut UAS, berarti artinya adalah matkulmu tidak lolos. Halo teman-teman, kenalin. Halo teman-teman, kenalin. Halo teman-teman, aku Denius. Halo teman-teman, aku Denius, aku suka ngebahas. Halo teman-teman, aku Denius, aku suka ngebahas topik perkuliahan dan personal branding mahasiswa. Bantu subscribe channel ini supaya makin berkembang lebih baik lagi. Di perkuliahan itu ada namanya jatah absen ya. Aku nggak tahu apakah di SMA itu ada jatah absen ya. Kayaknya di SMA itu nggak ada ya. Ya kayaknya mau absen berapapun nggak masalah, asalkan ya nilaimu tetap aman ya. Ya nggak tahu juga sih. Silahkan jawab di komentar yang mungkin paham tentang absensi di perkuliahan, karena aku udah lupa. Karena udah terlalu tua gitu, udah terlalu lama di bangku kuliah sampai lupa bangku SMA, anjay. Oke, kalau di perkuliahan ini ada namanya jatah absensi. Nah, perlu ingatkan ke teman-teman bahwa video ini bukan bertujuan untuk ngajak teman-teman makan jatah absen ya, bukan. Ataupun ngajak teman-teman gunain jatah absen yang enggak. Tapi aku pengen ngasih tahu teman-teman bahwa di perkuliahan ada namanya jatah absen. Lalu kalau misalnya kita mau gunain ini, maksimal berapa sih jatah absennya dan caranya seperti apa sih, aku bakalan jelasin di video ini. Nah, sebelumnya aku mau ngasih tahu bahwa ketika memang dalam keadaan genting, ada beberapa tips yang harus kamu lakukan. Gak harus gunain jatah absen ini sebagai menutupi ketika kamu nggak bisa datang gitu. Nah, yang pertama, ketika kamu sakit, kamu bisa gunain namanya surat izin dokter. Nah, gunakanlah surat izin dokter yang valid. Jangan sampai gunain surat izin dokter yang udah template, udah minta ke teman, tinggal fotokopi ataupun edit namamu, udah kasih ke dosen. Ingat, dosen itu punya list mana rumah sakit yang di blacklist, mana dokter yang di blacklist. Karena ya udah paham lah, banyak banget kasus yang mana mahasiswa menipu dosen dengan menggunakan surat izin palsu gitu. Itu hati-hati, kalau ketahuan bisa ditampol kamu sama dosen. Yang kedua, ketika kamu lagi lomba atau mungkin ada kegiatan, nah surat yang bisa dipakai adalah surat dispensasi. Surat dispensasi ini biasanya bersifat surat tugas ya. Ketika kamu ada kegiatan di luar dari kelas, ada namanya surat tugas. Surat tugas ini sebagai izin bahwa kita diizinkan untuk melaksanakan tugas di luar dari kelas. Nah, surat dispensasi ini, nah biasanya surat dispen ini bisa nyampe berhari-hari ataupun berbulan ya, tergantung dari surat tugasnya. Nah, surat tugas ini ditandatangani oleh dekan biasanya. Kalau nggak dekan ya, atau nggak rektor, mau sesuai dengan kebijakan kampusmu gitu. Jadi ketika memang kamu lagi ikut kegiatan seperti itu di luar dari kelas, kamu bisa gunain surat dispensasi ini sebagai cara kamu untuk tetap dianggap hadir, bukan dianggap absen atau dianggap tidak hadir, tapi dianggap sebagai izin karena ada perintah tugas dari fakultas ataupun universitasmu. Yang ketiga, ketika kamu dalam bencana alam ataupun bencana pribadi. Kalau bencana alam mungkin ya daerahmu longsor atau mungkin banjir ataupun ya gunung meletus. Kalau misal bencana pribadi itu biasanya ada yang meninggal gitu, kerabatmu. Nah, kalau bencana pribadi, kamu bisa pakai surat izin secara pribadi ya ke dosenmu ya, serta menyertakan juga buktinya bahwa misal kamu lagi berduka cita karena ada kerabat yang meninggal ya, kasih tahu ke dosenmu. Aku yakin ya pasti dosen juga paham sih, namanya juga orang berduka cita ya. Tapi ingat, yang biasanya yang diizinkan ini adalah kerabat yang dekat, bukan kerabat yang jauh. Kamu bilang bahwa ada yang meninggal kerabatku, padahal itu bukan kerabatmu, malah kerabat tetanggamu. Kamu manfaatin timing itu buat kamu izin gitu, biar nggak masuk ke kelas itu. Nah kalau bencana alam kamu bisa gunain ya, mungkin ya surat bukti atau surat keterangan dari kepala desa yang ngasih tahu bahwa memang lagi ada bencana di daerah ini. Kamu juga bisa secara langsung sih, kayak nyertakan bukti, ngasih tahu ke dosen bahwa lagi ada bencana alam gitu di daerahku. Nah, yang terakhir adalah jatah absen. Tapi ingat, jatah absen ini digunakan secara bijak ya. Ketika memang kamu lagi capek-capeknya ataupun terlambat, ataupun kamu pengen ada quality time bersama keluarga atau kerabat, ya nggak masalah digunainin. Tapi gunakanlah dengan bijak. Jangan semua jatah absen kamu gunain, karena ketika kamu nggak datang dalam kelas, dampaknya adalah kamu bakalan ketinggalan mata pelajaran, mata kuliah. Sekali kamu ketinggalan, itu dampaknya bisa-bisa UAS atau UTS-mu malah kamu nggak paham. Nah, jatah absen itu ada berapa? Ada 3 ya. Ada 3. Jadi maksimal jatah absen itu adalah 3 ya. Nah, biasanya pertemuan itu kan ada 16 pertemuan, udah termasuk UTS dan UAS. Nah, maksimal untuk jatah yang bisa dipakai adalah 3. Lebih dari 3 dampaknya apa? Kamu nggak bisa ikut UAS. Walaupun kamu bisa ikut UTS, tapi nggak bisa ikut UAS. Sama aja, kalau kamu nggak bisa ikut UAS, berarti artinya adalah matkulmu tidak lolos, alias matkulmu ngulang. Karena syarat untuk UAS itu adalah minimal kehadiranmu harus 80% dari total kehadiran 16 pertemuan tadi. Ingat, jadi jangan sampai coba gunain
jatah absen lebih dari 3, dampaknya adalah tahu sendiri kan, matkul bakalan ngulang. Jadi buat teman-teman silakan gunakan jatah absen ini dengan bijak lah ya, jangan digunakan sembarangan gitu. Ingat bahwa biaya kuliah itu mahal bro, banyak yang mungkin nggak bisa kuliah ataupun ada yang berhenti di tengah jalan gara-gara biaya kuliah. Jadi silakan manfaatin ini jatah absen ini. Kalau bisa jangan pakai jatah absen, usahakan ya kamu hadir di setiap dari kegiatan kelas itu, karena dampaknya tadi banyak banget ya. Itu aja sih yang aku pengen sampaikan ke teman-teman, bahwa aku bukan mengajak tapi aku pengen ngasih tahu ke teman-teman bahwa ada namanya jatah absen. Kalau misalnya memang ada kegiatan genting ya itu tadi tipsnya. Oke teman-teman, dari aku cukup. Oke teman-teman, dari aku cukup. Aku Denius. Oke teman, dari aku cukup, and see you next time.